Oke, kembali lagi saya kedatangan servis kawan-kawan. Ini ada Oppo F3 ya. Jadi usernya minta HP ini diperbaiki fingerprintnya atau sidik jarinya. Karena kata user fingerprint dari HP ini tidak berfungsi atau mati, teman-teman. Oke, mari kita langsung bongkar saja. Membongkar HP Oppo F3 mungkin sama saja seperti membongkar HP lainnya ya. Yang dimana dibuka dulu tempat kartunya. Setelah itu kita cari selahnya dulu, di mana terdapat selah untuk bisa kita memasukkan kuku, atau kalau tidak punya kuku boleh pakai kartu nama atau plat yang agak tipis ya. Tapi harus hati-hati supaya tidak mencederai dari frame-nya ini. Nah, ini kelihatannya HP-nya sudah sering sekali dibongkar ini. Karena waduh, ini casingnya sudah cukup hancur ya, karena ini pakai plat casingnya ya, jadi sudah banyak yang penyok-penyok. Tapi karena permintaan user bukan mengganti casing atau mengganti backdoor, hanya meminta untuk diperbaiki atau diganti sidik jarinya. Maka kita fokuskan ke sidik jari, teman-teman ya. Nah, ini obeng saya hilang ini. Nah, ini oke. Kita fokus ke sidik jari. Sidik jari itu bagian bawah ya, jadi kita tidak usah bongkar mesin bagian atas. Cukup kita bongkar bagian speaker atau bezel. Kita buka bautnya dulu satu persatu. Tetap namanya teknisi handphone, tetap harus berhati-hati teman-teman ya. Karena komponen-komponen dari handphone itu kecil-kecil, terkadang tidak terjangkau oleh mata. Kita buka bagian speakernya ya, bagian ini. Di sini ada juga soket ya, jangan sampai terlepas. Kalau memang terlepas silahkan dipasangkan kembali ya. Supaya lebih aman teman-teman, lebih baik kita angkat saja dulu mesin ini ya. Kita buka bautnya karena nanti ada proses sedikit pemanasan atau dipanasi komponen sidik jarinya itu untuk melepaskan lem yang menempel. Nah, oke. Jadi sidik jarinya itu di sini teman-teman, ini udah copot ya, fleksibelnya sudah copot ya. Barangkali pada saat pemasangan LCD mungkin tercopot atau bagaimana, kita kurang tahu. Jadi kita garap ini ya. Pertama kita balikkan dulu HP-nya. Kalau teman-teman punya peleleh atau cairan peleleh lem boleh digunakan. Tapi kalau memang tidak ada, nanti bisa kita pakai blower, langsung saja kita panasi ya. Nah, biasanya kalau saya pakai peleleh. Terus kalau memang lemnya masih merekat kuat ya, terpaksa kita pakai blower atau kita panasi.
Kita coba dulu tanpa blower, mudah-mudahan bisa ya. Kita dorong dari bawah karena pengangkatan ya, ini bisa tanpa kita menggunakan blower, kita sudah bisa. Nah, ini sudah terangkat, kita pakai peleleh lem saja sudah bisa. Jangan lupa untuk membersihkan teman-teman sisa-sisa lem terdahulu ini ya, sisa-sisa kenangan terdahulu harus dilepaskan, bila perlu dibuang ya. Sedikit pun masih ada bekas sisa masa lalu, dibuang saja karena itu akan merusak dan mengganggu teman-teman ya. Kok jadi kesana pembicaraannya ini. Oke, saya rasa sudah bersih. Jadi kita langsung pasangkan sidik jari atau fingerprint yang baru. Namun karena fingerprintnya masih di tas, nah, mohon bersabar, ditunggu sebentar ya teman-teman. Oke, ini fingerprintnya teman-teman ya. Beginilah kalau ngonten belum siap bahan ini teman-teman. Jadi fingerprint masih di tas tetapi kamera sudah on ya. Iseng-iseng aja ini teman-teman, mudah-mudahan banyak subscribe-nya, banyak penontonnya. Uang servis dapat, uang dari YouTube juga dapat ya, amin, itu harapannya. Nah, nanti akan seperti ini posisinya teman-teman, akan seperti ini, tapi ini tetap kita lem terlebih dahulu ya. Nanti pada saat pemrosesan lemnya ya, atau pengeringan lemnya, mungkin saya akan skip saja karena pengeringan itu cukup membutuhkan waktu yang lama, biar teman-teman nggak bosen menonton videonya terlalu lama dan tidak jelas gitu. Tapi harapan saya sih jelas ini. Oke, kita pasangkan lem dulu teman-teman. Nah, ini rasanya agak sedikit goyang ini, supaya benar-benar puas nanti usernya. Kita lemkan dulu ya, kita lemkan dulu lem di bagian ring ini ya. Kita sisipi lem di bagian bawahnya, karena kalau ini nanti tidak bagus rekatannya, dia akan goyang ya. Kalau bergoyang itu terkadang ada yang bagus, ada yang nggak bagus masalahnya. Oke, terus kita pastikan dulu ini bersih. Kalau memang masih ada sisa-sisa, kita bersihkan kembali. Nah, ini kelihatannya masih ada. Oke, nah baru kita pasangkan lem teman-teman. Kita pasangkan lem di pinggir-pinggiran dari ring ini. Apa ini bahasanya, ring atau apa ini, saya kurang tahu namanya apa ini. Sepanjang saya menjadi teknisi ini belum pernah memberikan nama apa ini. Kalau saya berikan nama hanya ring gitu saja. Mudah-mudahan benar itu namanya ring ya. Oke, karena ruang lemnya itu sedikit teman-teman, jadi silakan biarkan dulu lemnya itu agak sedikit mengering. Nanti setelah
mengering, baru kita pasangkan lagi. Di bagian sini juga tidak kalah pentingnya kita isi lem supaya benar-benar kuat, karena ini sifatnya permanen nanti, tidak seperti Oppo yang lainnya yang ada tombol tekannya itu. Kalau ini tidak, fingerprint di sini hanya berfungsi sebagai fingerprint saja, tidak ada tombol tekan. Tombol tekan apa itu bahasanya ya, saya kurang tahu juga. Oke, kita tunggu sebentar, barang 1 menit saja, untuk sedikit mengeringkan lem ini supaya mantap ya. Saya rasa sudahlah, 1 menit sudah. Kita pasangkan ya. Dalam memasangkan ini ingat teman-teman bahwa fleksibel itu di bagian bawah, apa namanya ya, bagian fleksibel ini di bagian bawah, jangan di bagian atas ya. Kalau di bagian atas nanti kesulitan teman-teman memasangkan ke konektornya. Oke, ini rasanya sudah sedikit agak terlem, menempel sedikit. Nah, oke, kita langsung pasangkan dulu supaya nanti kita kariti atau kita tekan nanti pakai alat yang lainnya supaya fingerprint itu tidak mengangkat kembali. Oke teman-teman, nah kita pasangkan soket-soketnya yang tadi sempat terlepas ya. Jangan lupa ini kabel antena ini juga sangat penting ya. Ternyata saya salah memasangkan, seharusnya lebih dulu ini dipasangkan kabelnya dulu, fleksibelnya di atas kabel antena ini teman-teman. Biasanya kalau ini tidak terpasangkan nanti susah sinyal segala macam lah kendalanya. Oke, kalau sudah terpasangkan, kita pasangkan bautnya dulu untuk pengaman di sini biar enggak. Nah, setelah itu keduluan ini juga iya. Teman-teman agak ditekuk nanti ya, ditekuk dan di sini isikan lem, karena mesin dari komponen dari fingerprint itu dia berada di sana, dan supaya tidak tergeser maka kita kasih lem. Nah, oke, jadi itu sudah mantap ini. Kita pasangkan bautnya teman-teman. Ini soketnya juga kita pasangkan. Baik. Setelah itu baru kita masuk ke bezernya. Nah, bezernya ini dipasangkan juga. Oke, saya rasa mudah dan gampang ini teman-teman ya. Tidak perlu waktu berjam-jam, bahkan kalau teman-teman menonton videonya ini barangkali 5 menit sudah beres gitu. 5 menit sudah beres mengganti fingerprint. Nah, pasangkan. Baut-bautnya semua, jangan sampai ada baut yang tidak terpasang ya, karena ketika usernya tahu ada baut tidak terpasang, saya yakin user akan kapok servis ke tempat kita ya.
Oke, kita pasangkan yang terakhir sekarang, itu baut dari konektor cas. Oke, saya rasa itu sudah selesai pemasangan fingerprint dari Oppo F3. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini perlu proses pengeringan, teman-teman ya. Bagaimana caranya supaya dia tidak terangkat gitu, supaya tidak terangkat. Nah, ini sudah bisa kembali, teman-teman, sudah bisa. Tombol ya sudah, mungkin nggak kelihatan ya. Oke, ini tombol back sudah, fingerprint juga sudah. Oke, jadi sudah mantap, teman-teman. Nah, jadi kita tinggal, nah ini kalau dikareti mungkin nggak pas ini. Nah, mungkin kita akan tindih pakai apa mungkin ini ya. Terus saya akan ambilkan satu dulu. Nah, mungkin itu saja, teman-teman, tutorial untuk mengganti fingerprint dari Oppo F3. Mudah-mudahan membantu. Sekali lagi untuk support dan dukungan dari channel saya yang sangat-sangat baru ini, saya mohon diberikan dukungan dalam bentuk like, komen, dan jangan lupa subscribe, teman-teman ya. Belepotan saya bilang subscribe-nya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.